Halo sahabat Koi Nusantara, kembali lagi dengan Sis Agro di channel YouTube Agro Koi Farm. Gimana nih kabarnya? Semoga sobat koi dan ikan koinya selalu sehat ya. Kali ini Sis Agro akan membahas tentang salah satu benda wajib yang selalu ada di rumah para penghobi koi nih. Apa ya kira-kira? Ya, bener banget. Kali ini Sis Agro akan membahas tentang garam ikan. Kira-kira apa aja sih manfaatnya untuk ikan koi? Dan juga berapa ya takaran yang pas untuk penggunaannya? Yuk kita cek video berikut ini. Garam ikan adalah jenis garam yang khusus digunakan untuk ikan air tawar, termasuk ikan koi juga. Ini bukan garam dapur biasa ya sobat koi. Garam ikan biasanya mengandung natrium klorida murni tanpa bahan tambahan lainnya yang berbahaya bagi ikan koi. Jadi untuk sobat koi, bahan satu ini wajib ada di rumah sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu ikan koi kesayangan sedang sakit. Lalu apa aja sih manfaat dari garam ikan? 1. Menangkal serangan parasit. Jenis parasit yang dapat menyerang ikan koi adalah parasit Dactylochirus. Parasit jenis ini dapat menyebabkan gangguan fungsi insan. Bukan hanya parasit Dactylochirus saja, namun ada juga parasit Lernea yang berbentuk cacing yang sering menempel di tubuh ikan koi. Ada juga Argulus atau kutu ikan, serta parasit Placopdela yang menyebabkan bintik kuning. Penggunaan garam ikan mampu menangkal parasit yang sering mengintai kesehatan ikan koi kesayangan sobat koi loh. Campurkan garam ikan ke air pada kolam khusus karantina. Selanjutnya, masukkan ikan yang terserang parasit ke dalam air yang sudah dicampur dengan garam ikan tersebut selama beberapa jam. Penggunaan garam ini akan memberantas parasit yang sudah terlanjur hinggap di tubuh ikan koi. 2. Membasmi jamur saprolegnia. Manfaat selanjutnya dari garam ikan adalah untuk membasmi jamur saprolegnia. Saprolegniasis adalah penyakit yang menyerang telur ikan dan makanannya di tempat pemberian yang disebabkan oleh patogen Omycetes saprolegnia parasitica. Pemberian garam ikan secara rutin dapat mencegah berbagai macam jamur yang bisa tumbuh pada kolam. 3. Mencegah bakteri yang timbul. Kegunaan umum dari garam ikan adalah untuk mencegah bakteri timbul. Salah satu bakteri yang sering muncul dan menyerang ikan koi adalah bakteri Flexibacter columnaris. Gejala yang muncul akibat serangan bakteri Flexibacter columnaris salah satunya adalah timbul bercak putih di sekitar mulut ikan. Pemberian garam ikan ini cukup dilakukan minimal sebulan sekali agar ikan koi dapat lebih sehat dan terhindar dari berbagai serangan bakteri penyebab penyakit. Jika cuaca sedang masuk musim panas dan bersuhu rata-rata di atas 30 derajat Celcius, maka pemberian garam ikan dapat ditingkatkan menjadi 1 minggu sekali. 4. Menormalkan kadar asam air kolam. Ketika musim hujan, kolam akan lebih mudah menjadi asam, karena air hujan memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Jika air terlalu asam dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ikan khususnya yang ada di kolam outdoor. Dan apabila tingkat keasaman pada kolam terjadi terus-menerus akan membuat koi menjadi stres. Kadar asam air kolam yang tinggi ditandai dengan perubahan perilaku ikan yang menjadi resah dan sering lompat ke atas permukaan air. 5. Membersihkan insang ikan yang kotor. Saat musim hujan tiba, sobat koi yang memiliki kolam di luar rumah pasti sering mengalami namanya air kolam keruh kan? Hal ini biasanya terjadi setelah pembersihan filter chamber dan akan membuat kotoran mengapung ke permukaan. Ketika air kolam keruh, maka hal itu berpotensi membuat sistem sirkulasi air pada insang ikan akan terganggu dan ikan akan kesulitan untuk bernafas.
Fungsi dari garam ikan sendiri adalah membantu melepaskan partikel kotor yang biasa menempel pada dinding insang sehingga insang ikan dapat bersih kembali. Terus, berapa sih takaran yang pas dalam penggunaan garam ikan? Untuk pencegahan penyakit atau bakteri, dosisnya adalah 1-3 gram garam ikan per liter air kolam. Penggunaan dosis rendah ini dapat membantu menjaga kesehatan umum ikan dan mencegah beberapa penyakit parasit. Jika ingin menggunakan garam ikan sebagai pengobatan, dosisnya adalah 5-10 gram garam ikan per liter air. Dosis ini dapat membantu menyembuhkan luka kecil atau infeksi ringan. Perlu diingat bahwa penggunaan garam dalam konsentrasi lebih tinggi harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya tidak lebih dari 7 hari ya. Bila ikan koi sudah mengalami infeksi berat, dosis yang digunakan adalah 10-20 gram garam ikan per liter air. Dosis tinggi ini hanya untuk kasus khusus yang sebaiknya dilakukan di bawah pengawasan ahli. Penggunaan jangka panjang atau overdosis dapat merusak kesehatan ikan dan ekosistem kolam. Selalu perhatikan respon ikan koi terhadap penambahan garam ya. Jika ikan terlihat stres atau menunjukkan tanda-tanda negatif, segera kurangi atau hentikan penggunaan garam. Demikian penjelasan tentang kegunaan garam ikan untuk koi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian yang memelihara ikan koi di rumah ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan tips dan informasi lainnya tentang ikan koi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!